untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz MPD SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ustadz MPD SAG. Dan tentunya untuk pagi hari ini pendengar, tema kita adalah hakikat bersyukur ya, hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk hari Sabtu 4 Oktober 2025. Dan tentunya nanti kalau kita sudah bergabung bersama Ustadz MPD, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital atau juga rri.co.id. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali bersama Ustadz MPD SAG untuk di Mutiara Pagi ini, dan kami informasikan saat ini 31 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, tema pagi hari ini, baik, kita sudah terhubung ya bersama Ustadz MPD SAG. Pro 1, Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz Paidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini Ustadz? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ustadz, materi kita mengenai hakikat bersyukur ya Ustadz ya. Oke. Ustadz, karena lintas waktu ini sudah 32 menit beranjak pukul 5, mungkin Ustadz bisa memberikan materi pembukanya sedikit ya Ustadz ya. Oke. Baik, silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengar setia RRI Palembang yang saya hormati, kata syukur itu terdiri dari 3 huruf, yaitu shin, kaf, dan ro, yang artinya adalah pujian pada seseorang yang telah memberikan suatu kebaikan kepada kita. Syukur yang sebenarnya adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang didapat dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang atau sang pemberi nikmat tersebut. Itu sebenarnya hakikat daripada syukur, bukan alhamdulillah. Contoh, diberikan nikmat lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan yang sehat, ngomong yang baik, itu sudah syukur. Ngomong yang halus, ngomong yang ada etika atau moral, itu dikatakan sudah bersyukur. Meletakkan lisan yang baik atau ungkapan kata yang baik, itu sudah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata sehat dipakai untuk memandang, membaca Quran, itu juga sudah syukur. Kemudian kalau mandang yang sebaliknya, itu sudah kufur, hakikat daripada syukur. Kemudian punya telinga sehat dipakai untuk mendengar, mungkin tausiah, mungkin Mutiara Pagi, itu sudah meletakkan telinga yang sehat untuk dengar, itu merupakan syukur yang atau hakikat syukur yang sudah pas. Tapi sebaliknya, mendengarkan yang maksiat adalah kufur. Pun begitu juga secara singkat, memiliki harta termasuk mobil untuk mengundang ustadz, menjemput ustadz ceramah, itu sudah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, punya mobil, kendaraan tidak digunakan untuk suatu kebaikan, untuk nolong orang, itu sudah kufur pada hakikatnya.
Mungkin punya mobil, Anda ada janda-janda tua ketika mau numpang, ditolaknya. Ditolaknya, mungkin dikebutkan mobil tersebut. Sehingga terpontang-panting daripada ini tersebut, itu sudah kurang ikhlas mungkin dan termasuk kufur. Giliran masih muda, cantik, mungkin janda muda, dibawanya dengan baik, itu diantaranya sudah kufur. Begitu juga tentang syukur. Syukur itu hakikatnya adalah sadar bahwa nikmat itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang yang memberi atau sang pemberi. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau nikmat itu sudah dicabut, aku baru ingat bahwa nikmat itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Ibnul Qayyim ada rukun syukur. Rukun syukur ada 3, yaitu mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sudah diberi nikmat tersebut selalu memuji atau atas nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meminta tolong nikmat itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar mutiara Palembang yang saya hormati, maka ada sifat sabar dan syukur para nabi. Kami contohkan ini agar kita menjadi toladan. Nabi kita menjadi toladan bagi kita. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu ujian, begitu juga ketika mendapat nikmat para nabi itu. Contoh Nabi Nuh alaihissalam dijuluki sebagai hamba abdus syukur karena senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup nikmat makan dan minum saja. Ini luar biasa. Pajak makan, pajak minum saja Nabi Nuh alaihissalam selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita diberikan makan dan minum yang luar biasa, kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi bisa makan, siang bisa makan, sore sudah bisa makan, tapi kurang bersyukur. Bisa makan saja. Nabi Nuh alaihissalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap pagi Nabi Nuh syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pajak, yaitu makan dan minum. Yang kedua adalah Nabi Ayub alaihissalam diberikan cobaan yang berupa kemiskinan yang menimpanya. Dia sabar bertahun-tahun sampai jatuh kemiskinannya, kandumnya habis, dagangannya habis. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar. Kemudian kalau kita sudah ditimpa suatu musibah, konsep Islam, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Cara ngatasin. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan ilham untuk bersyukur atas nikmat yang dapat melakukan amal soleh. Jadi diberikan suatu nikmat itu untuk beramal soleh, termasuk kita zakat, mungkin infak, mungkin sedekah, menyantuni anak yatim, janda-janda tua, termasuk bangun masjid, pondok pesantren, itu cara syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara syukur itu adalah ada qauli, qalbi dan fi'li. Kalau sudah syukur, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Keempat adalah contohnya Nabi Muhammad SAW. Ya, syukurnya dibuktikan dengan qiyamul lail, salat malam, sampai bengkak-bengkak
kaki daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah heran, kagum dengan Rasulullah. Sudah Nabi, katik dosa, tapi dia masih qiyamul lailnya. Ketika itu, Siti Aisyah bangun, Rasulullah masih qiyamul lail. Tidur lagi dan bangun lagi, masih qiyamul lail. Dilihat lagi, Siti Aisyah bangun, masih sholat malam untuk qiyamul lail. Maka penasaran, paginya ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau Nabi yang dicintai oleh Allah, begitu juga Nabi yang katik dosa, mungkin bahkan dijamin masuk surga Allah SWT, tapi engkau masih sholat malam atau qiyamul lail yang sangat luar biasa. Dijawab oleh Rasulullah, apakah Siti Aisyah kamu tidak senang kami digelari hamba yang abdang sakuro? Kita bukan keluarga Nabi, keturunan Nabi, sahabat Nabi, tapi kita jarang membuktikan syukur melalui sholat malam. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati dengan memuliakan, terakhir adalah pahala syukur, yaitu jiwa kita tenang, atau hikmah syukur, yaitu kalau orang yang bersyukur itu jiwanya tenang. Yang kedua, hidupnya barokah, merasa cukup, banyak cukup, dikit cukup, itu sudah dinilai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mandang diri kita sudah bersyukur. Yang ketiga, hikmah syukur tersebut adalah nikmat itu bertambah terus, ditambah oleh Allah. Kalau sudah terima kasih, dinjuk terima kasih, ditambah terus Allah. Akan ditantang oleh Allah. Masih kurang enggak? Itu kelebihan orang yang. Tapi kadang-kala kita ini tidak bersyukur, kurang bersyukur. Contoh, istri kita diberikan uang 1 juta, ngomel. Diberikan 2 juta, masih ngoceh. 3 juta, masih ngoceh. Itu istri yang kurang bersyukur atau sebaliknya. Begitu juga, apa hikmah syukur adalah mendapat pahala. Orang yang syukur itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setan selalu menjauh kepada orang yang selalu bersyukur dan sabar. Yang ketiga, 6 adalah mendapatkan, yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang syukur yang sebenarnya. 7 adalah menghindar atau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Terima kasih kepada Mbak Dela, ini sebagai pengantar daripada Mutiara Pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita terima telepon dulu Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Sama Dian di jalan. Pak Dian, suaranya mungkin bisa lebih dekat lagi Pak Dian. Ya, sama Dian di jalan. Iya, silakan Pak Dian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Ya, mau nanya ini Pak Ustaz. Oke. Kita kan bersyukur karena bisa bangun malam. Terus dengan cara bersyukur bangun malam tadi kita sholat malam. Seperti tahajud, sholat tobat, tahajud, sholat hajat, atau witir gitu ya. Nah yang saya tanyakan, kalau kita pastikan sholat sunnah itu boleh tak Ustaz? Menyatukan dengan sholat sunnah. Misalnya 2 rakaat sholat itu kita niatkan untuk sholat tobat dan sholat hajat misalnya. Nah seperti itu boleh nggak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kita sudah bisa bangun malam itu sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang udah pacak bangun lagi. Jadi bersyukurlah bisa bangun di waktu malam untuk tahajud.
Karena banyak orang yang tidak bisa bangun lagi atau meninggal dunia. Terima kasih Pak Dian. Jadi kita untuk sholat malam itu diniatkan. Untuk bangun malam itu diniatkan. Dalam konsep Islam itu harus punya niat. Aku akan bangun jam 3, setengah 4. Itu diniat. Insya Allah akan bangun. Lama-lama terbiasa dengan niat dan perbuatan itu. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu memiliki suatu tujuan, yaitu mungkin qiyamul lail. Kadang wong tuh bangun baik, bangun malam bangun, tapi tidak ada niat untuk qiyamul lail. Mungkin bangun cuma kencing. Nah itu boleh saja bangun kencing, kemudian mandi, wudhu, sholat qiyamul. Bagus niatnya. Maka kalau kita mulai atau sholat malam, ya sholat malam, tahajud. Tahajud saja, jangan digabung-gabung. Maka kalau tahajud, tutup dengan witir. Sudah witir, tidak ada sholat sunat lagi. Tidak bisa digabung-gabung. Mungkin sholat sunat taubat. Nah, kalau sholat, yang kepengen sholat taubat, ya lain waktu. Kan waktunya banyak. Maka ada sholat sunat, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu yang sudah terikat. Kalau mutlak itu bebas. Contohnya taubat bebas, kapan saja. Dan makanya kalau kita sholat qiyamul lail, itu perkiraan jamnya sepertiga malam. Ya kalau memang ibaratnya qiyamul lailnya mungkin cuma 2 rakaat 1 salam, waktunya sedekat, ya agak pendek dikit bacaan, agak dipercepat dikit. Tapi kalau waktunya masih panjang, walaupun 2 rakaat, mungkin saya contohkan, baca ayat yang panjang. Karena nilai tahajud itu bukan masalah rakaat-rakaat saja, tapi lama berdirinya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tegak saja sudah ada pahalanya, belum nak baca-baca. Maka dihitung lamanya yaitu tegak itu. Kalau sudah mungkin tahajud itu 2 rakaat selesai, ditutup witir. Witir 3 boleh, 1 boleh. Setelah itu tidak ada. Jadi makanya harus paham, sering mendengarkan Mutiara Pagi di RRI Palembang ini, bisa ada pencerahan, ada ilmu, terutama di bidang qiyamul lail atau sholat sunat-sunat yang lain. Karena besar pahalanya. Termasuk syukur itu sudah terbukti kalau menurut contoh Rasulullah dengan cara qiyamul lail. Terima kasih Pak Dian. Baik, di belakang Pak Dian di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz selalu sehat ya. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah. amin. Ustaz mau tanya masalah bersyukur tadi Ustaz ya. Manusia ini kan sering sekali tidak bersyukur karena memikirkan apa yang dia belum dapat Ustaz. Dengan apa yang dia sudah dapat Ustaz, ini tidak disyukuri Ustaz. Mohon pencerahannya lebih lanjut Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi mensyukuri suatu nikmat itu tentu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita kalau sudah mendapat nikmat itu terima kasih maksudnya. Syukur itu terima kasih. Dengan cara mengadakan suatu pujian dengan yang memberi. Jangankan dengan Allah, dengan manusia saja. Kalau sudah diberi, itu terima kasih. Yang memberi senang. Yang diberi senang. Begitu juga yang diberi bahagia, yang memberi pun bahagia. Itu secara manusiawi. Apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat betul bahwa pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi Ibnu Qayyim menjelaskan ada rukun daripada syukur itu. Mengakui nikmat itu betul-betul
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran kita, mungkin koneksi kita, mungkin bisnis kita, mungkin dari perkebunan kita dan keahlian kita dan bla bla, atau mungkin dari modal yang besar. Itu mungkin diantaranya itu, tapi kita seorang orang yang beriman itu dan bertakwa itu harus mengakui betul nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar perantara. Maka kalau sudah dapat nikmat tersebut, maka dibuktikan dengan secara fi'li, ya sedekah. Sedekah, jangan lupa sedekah. Itu sudah betul-betul orang yang syukur. Sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, panti asuhan, bangun masjid, pondok pesantren. Itu jangan lupa. Tapi kadangkala ketika kita sudah diberi nikmat ini lupa. Katanya dikit ego. Itu lama-lama jadi azab. Maka termasuk ada seorang raja itu gila. Kami di ketika apakah mau harta kamu yang separuh dari harta kerajaan kamu itu disumbangkan? Ikhlas. Pun begitu juga, apakah kamu dari separuh ini bisa dibantukan kepada miskin? Ikhlas. Kenapa? Daripada kami kena azab Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kami sumbangkan. Makanya kadang harta yang tidak disyukuri menjadi azab banyak, saking pelitnya timbul penyakit. Jadi macam-macam lah penyakitnya. Masuk rumah sakit ini habis duit, ke dokter ini habis duit, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, tapi orang tidak menyadari bahwa itu merupakan nikmat, mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa syukur itu yang sebenarnya, sebenar-benar saksikan, sadar betul itu pemberian dari sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Zakaria, semoga bermanfaat. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten, Ustadz kita ke WhatsApp dulu. Sudah ada beberapa yang masuk di 0821 7927 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, di dalam Al-Quran jika kamu bersyukur aku tambah. Nah, makna implementasi dalam keseharian seperti apa? Mohon penjelasannya dari Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Romli, yang luar biasa pertanyaannya. Kalau kita bersyukur, kita tambah, tapi kalau kita kufur, azab amat pedih. Arti itu dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzab. Allah sudah berjanji kepada orang syukur itu atas nikmat itu pasti akan kami tambah. Artinya ingat, terima kasih secara logikanya. Alhamdulillah dan seterusnya. Itu minimal. Tapi harus dibuktikan. Bukan sekedar alhamdulillah, tapi tidak dibuktikan. Maka inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi itu diantara mempraktekkan nikmat itu dengan cara berkorban, sholatlah dan berkorbanlah secara dasar hukum tentang kurban. Maka dibuktikan. Maka kalau kita lupa dengan nikmat tersebut, menjadi azab. Jangan main-main. Banyak azab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita tidak ingat tentang nikmat itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi yang tidak, orang-orang yang tidak bersyukur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Maka kalau kita
syukur ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada yang diberikan nikmat ditambah terus oleh Allah karena dia memang pandai bersyukur. Maka kadang-kala kita iri dengan orang yang kerjanya kurang tapi kayu. Beda dengan kita ini sudah terpontang-panting siang malam nyari duit, kadang masih buntu. Dia nyantai-nyantai baik. Ternyata sudah bisa mempraktekkan ayat atau surah Ibrahim ayat 7 ini. Ditambah oleh Allah. Tambah kayu. Zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Tambah kayu. Kadang kita pelitnya minta ampun. Bakhil. Ya dibenci Allah, dibenci manusia. Ya sempit. Terima kasih. Baik Ustadz karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa memberikan materi penutup Ustadz, silakan Ustadz. Jadi pada hakikatnya syukur itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar betul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun melalui perantara usaha, ikhtiar kita itu tetap manusia. Tapi yang sebenarnya datang Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita gunakan ibadah, pun begitu mata yang sehat kita gunakan ibadah, telinga sehat untuk mendengarkan ceramah, mungkin mutiara pagi dan lain-lain. Dan kita begitu juga diberikan suatu kemewahan harta, ya kita sedekah, infak dan seterusnya. Biar dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur kepadanya. Dan bersyukur tentu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penutup pada mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Paidi SAG dan mengenai materi hakikat bersyukur. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.